رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما وارزقنا فهما وحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wa syukru lillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat Masjid Ar-Raqib, ya insyaallah mudah-mudahan kita semua yang hadir di majlis ilmu ini, setelah kita menunaikan ibadah zuhur berjamaah, mudah-mudahan kita semua dimuliakan, diangkat derajatnya oleh Allah, amin. Diberkahi rizkinya, amin. Diberkahi keluarganya, amin. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba Allah, termasuk golongan was-sabiqunas sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im, yaitu hamba-hamba yang senantiasa cepat langkahnya masuk ke dalam surga Allah, lebih dulu masuk ke dalam surganya Allah dan menjadi orang-orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam surga Jannatun Naim, amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tema kita kajian pada siang hari ini adalah tentang penyakit hati. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanpa kita sadari kita ini biasanya hanya fokus mengenal, mengidentifikasi, mendiagnosa dan mengobati penyakit fisik. Padahal kita sebagai manusia hamba Allah, tubuh kita ini, fisik kita ini bukan hanya bersifat fisik jasmaniyah jasadiyah, tetapi kita juga memiliki hati. Maka penyakit yang bersarang di dalam diri manusia bukan hanya penyakit-penyakit fisik, bukan hanya penyakit tubuh, bukan hanya pilek, bukan hanya demam, bukan hanya batuk, bukan hanya COVID, bukan hanya kanker. Ya, walaupun kanker ada dua singkatannya. Ya, satu penyakit cancer, kalau di bahasa Indonesia kanker. Ada juga kanker yang betul-betul asli Indonesia, yaitu kantong kering. Nah, itu penyakit juga itu. Ya. Makanya sekarang ada meme, ya, kira-kira di apotek ada nggak sedia obat, ya, obat stok di apotek ada nggak namanya flusetamol, ya, bukan paracetamol, ya, itu. Jadi flusetamol ini, ya, kapsul yang warnanya merah, gambarnya Soekarno Hatta lagi tersenyum. Nah itu ciri orang merdeka itu, Pak. Orang merdeka kalau udah merdeka senyum. Buktinya apa? Freedom secara finansial. Nah, kalau di bawah 100.000 itu gambarnya uang Indonesia itu semua cemberut. Ya, berarti dia belum merdeka, ya. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penyakit kita itu bermacam-macam, datang silih berganti, ganti musim, ganti jenis penyakit, ganti tahun, ada lagi tantangan penyakit-penyakit baru, virus-virus baru. Ya, kita risau, kita galau, kita suka periksa. Kalau sudah mulai, ya, tekanan darah tinggi, kalau sudah mulai jantung kita deg-degan,
Kalau sudah mulai cepat lemas, dehidrasi, kalau sudah mulai kita lemah berpikir, tubuh kita lemas, kita buru-buru kita check up, medical check up. Risau kalau periksa darah, ya, dengan apa? Kalorinya berapa, tensi darahnya berapa, kolesterolnya berapa, detak jantungnya berapa. Nah, ini suka membuat kita apa? Kita gelisah, kita risau. Kalau urusan penyakit fisik, kita cepat bereaksi, cepat kita untuk apa? Berpikir untuk menyelamatkan diri kita. Tapi kita lupa bahwa ada penyakit yang bersarang di dalam diri kita, itu menggerogoti tubuh kita, bukan hanya membahayakan secara fisik, tetapi membahayakan kejiwaan kita, mental kita. Hadirin dirahmati Allah, ya. Kalau medical check up kita lakukan sekarang, kita boleh tanya kepada diri kita, kapan terakhir kali kita melakukan spiritual check up? Ya, medical check up gampang. Nah, apalagi sekarang pemerintah punya program, ya, medical check up gratis. Ya, kalau nggak puas dengan yang gratis-gratis, ya bisa bayar sendiri. Ya, bisa pakai asuransi sendiri. Ya, kalau nggak mau pakai BPJS, ya bisa juga periksa yang lengkap ke luar negeri, ke Singapura, ke Malaysia dan lain sebagainya. Ya, tapi spiritual check up ini nggak perlu pakai biaya, nggak perlu daftar antrian BPJS, nggak perlu kita letih-letih, lelah-lelah pergi perjalanan ke luar negeri. Ya. Spiritual check up itu adalah ketika hati kita, ya, alarm yang ada di hati kita itu menyala bahwa hati kita ini sedang bermasalah, hati kita ini sedang sakit. Hati yang sakit itu harus segera diobati. Kenapa? Karena kalau fisik kita bermasalah, penyakit kanker jantung, stadium ini, stadium itu, ya, itu kemudian menggerogoti tubuh kita sehingga mengakibatkan cacat secara fisik, yaitu paling ujung-ujungnya apa? Akhirnya itu apa? Di liang lahat. Ya, akhirnya tidak tertolong. Itu aja. Tapi kalau hati kita mengalami kecacatan, hati kita mengalami blackout, ya, tahu blackout? Ya, hatinya itu apa namanya, tidak berfungsi, mati total. Ya, kita aja kalau listrik Pulau Jawa dan Bali saja kalau blackout, wah pusing. Ya, kegiatan kita terganggu, ya kan? Nah, ternyata di balik blackout, ya, pasokan listrik di Pulau Jawa dan Bali kemarin itu bukan cuma penyakit administrasi, bukan cuma seret pasokan batu bara, ya, tapi ternyata ujung-ujungnya kemana? Penyakit hati, ya kan? Itu yang ditangkep-tangkepin kemarin ame jaksa, ame Polri, ya, itu kan katanya muaranya apa? Itu akibat daripada, ya, dampak dari blackout Pulau Jawa dan Bali itu ternyata ada korupsi. Nauzubillah min zalik. Ya, fisik kita terserang virus, kalau tidak terselamatkan ya sudah, wassalam, innalillahi. Tapi kalau hati kita cacat, hati kita tidak berfungsi, hati kita blackout, maka itu akan membawa kesengsaraan abadi dari dunia sampai akhirat. Ya, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, ya, kita sebagai hamba Allah harus rajin-rajin check up, baik medical check up maupun spiritual check up. Ya, kita periksakan kesehatan fisik kita. Ancaman fisik biasanya ada di jantung, ada kanker, ada kolesterol, ya.
Tapi kalau kita check up spiritual, apa yang kita cek, apa yang kita periksa, yaitu periksa kondisi iman dan kesucian hati. Apa ancaman yang ada dalam penyakit hati itu? Virusnya cuma ada dua. Virus penyakit hati ada dua. Taksonominya ada dua, yaitu satu penyakitnya dari syubhat, yang kedua penyakit hati itu namanya syahwat. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang kemudian menyebabkan apa? Al-Qur'an menggambarkan, mengkisahkan kepada kita jatuh dan bangunnya peradaban, hancurnya peradaban itu karena apa? Karena berawal dari kondisi hati yang rusak, bukan fisik. Kaum Nabi Lut disiksa Allah, peradabannya kaum Sodom hebat. Mereka tubuhnya kekar-kekar, ganteng-ganteng, keren-keren, ya. Tapi hatinya rusak, hatinya black out, maka dihancurkan oleh Allah Subhanahu. Kaum Ad, kaum Tsamud, Fir'aun dan bala tentaranya itu tubuhnya sehat, fisiknya kuat, ya, kantongnya tebal, ya, nggak kering, ya, kantongnya tebal. Bisa bangun istana, bisa bangun infrastruktur, bisa bangun macam-macam. Peninggalan Mesir kuno, peninggalan kaum Ad, kaum Tsamud bisa kita lihat di Madain. Madain itu sekarang yang jadi destinasi wisata di Arab Saudi, Al-Ula. Nah, Al-Ula itu bekas kaum Tsamud. Ya, kata Nabi, kalau kamu lewat datang ke perkampungan kaum Tsamud, jangan lama-lama, jangan selfie, jangan duduk diam, buru-buru pergi. Ya, ingat azab Allah yang menimpa kaum Tsamud. Mereka dihancurkan oleh Allah, telinganya dihancurkan oleh Allah, penglihatannya dihancurkan oleh Allah, dan mereka menjadi seperti kayu kering. Ya, ada manusianya di istana-istana, di gedung-gedung megah yang mereka bangun. Dari batu, gunung batu disulap oleh mereka jadi istana, jadi tempat-tempat hebat. Itu kemudian mereka dihancurkan oleh Allah tanpa Allah menghancurkan dan merusak bangunan-bangunan itu. Yang dihancurkan adalah manusianya. Fisik mereka sehat, fisik mereka kuat, tetapi hati mereka itu mati total, sehingga kemudian mengundang azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Fir'aun sama. Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk mendakwahi Fir'aun. Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Wahai Musa, berangkatlah kamu, pergi datangi Fir'aun, karena dia telah melampaui batas. Faqul, apa yang mesti engkau sampaikan dakwahmu kepada Fir'aun? Hallaka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Wahai Fir'aun, maukah engkau untuk menyucikan jiwamu, membersihkan hatimu? Itu ya, jadi dakwahnya Nabi Musa kepada Fir'aun apa? Penyucian jiwa, pembersihan hati. Faqul hallaka ila an tazakka. Ya, sederhana, simpel. Yang membuat orang jadi durhaka, yang membuat orang jadi korupsi, yang membuat orang jadi nista, yang membuat orang jadi kejam, bengis, itu semua karena hati yang kotor, hati yang gelap, hati yang mati total alias black out. Maka Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk membereskan
kondisi hati Fir'aun, faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Setelah engkau hatimu bersih, baru aku bisa memberikan kamu petunjuk ke jalan yang lurus. Wa ahdiyaka ila rabbika, aku tunjukkan kamu ke jalan Tuhanmu, fatakhsha, lalu kemudian kamu akan takut kepada Allah. Langkah pertama adalah penyucian jiwa. Makanya dalam Al-Quran, fungsi tugas pokok para nabi dan rasul itu selain membacakan ayat-ayat Allah, yatlu alaihim ayatina, yaitu apa? Wa yuzakkihim, membersihkan jiwa mereka. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata, yang ketiga baru mengajarkan ilmu dan kebijaksanaan. Nah, itu penting penyucian jiwa ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Oh Pak Ustadz, kalau gitu yang perlu penyucian jiwanya itu adalah orang-orang kafir seperti Fir'aun. Oh tidak. Siapa bilang? Orang yang beriman, orang yang muslim juga, ya, siapa yang bilang kalau mereka orang beriman, orang muslim itu sudah pasti otomatis jiwanya bersih? Enggak. Harus terus-menerus diasah, harus terus-menerus dibersihkan. Makanya Allah Ta'ala berfirman, qad aflahal mu'minun. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Bagaimana orang-orang yang beriman? Alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun, dan seterusnya. Itulah penyucian jiwa. Jadi orang beriman ini bagaimana dia bisa menjaga imannya supaya stabil, supaya tidak ada gangguan, supaya imannya itu istiqamah, maka dia perlu terus-menerus untuk menyucikan jiwanya. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Sungguh beruntung orang yang mau menyucikan jiwa, kemudian mau menyebut nama Tuhannya, lalu kemudian dia sholat. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu dakwah para nabi dan rasul ini senantiasa apa? Nomor satu adalah membersihkan jiwa manusia dari kekufuran, membersihkan hati manusia dari kesyirikan, membersihkan hati manusia dari kemunafikan. Coba lihat doanya Nabi Ibrahim. Doa Nabi Ibrahim apa? Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin, surat Asy-Syu'ara. Waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warathati jannatin na'im wa la tukhzini yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Doa Nabi Ibrahim yang terakhir disebutkan ada 6 di situ. Nomor 6 adalah, ya Allah, jangan kau hinakan aku pada hari manusia kelak nanti dibangkitkan pada hari kiamat. Hari kiamat itu yang bagaimana? Kata Allah, yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari di mana saat itu harta dan anak-anak kita tidak lagi berguna. Kita di dunia, ya, harta kita yang paling berharga adalah anak, nomor 1. Kemudian harta benda kita, materi yang kita miliki, apakah berupa uang, apakah berupa tanah, apakah berupa rumah, kendaraan, aset, ya, itu semua berguna buat kehidupan kita. Tetapi aset materi yang kita miliki tidak akan dianggap sempurna kalau kita tidak punya anak. Anak itulah aset berharga, aset yang dimiliki oleh setiap orang tua.
mengingatkan dia bagaimana orang tuanya dulu melahirkan dirinya, kemudian dia berbakti kepada orang tuanya, maka seperti itulah setiap orang mendambakan lahirnya anak dalam sebuah rumah tangga. Karena anak inilah yang akan meneruskan cita-cita orang tuanya, yang akan meneruskan estafet, memakmurkan bumi, ya. Anak ini yang kemudian dikatakan di dalam Al-Quran sebagai apa? Wal baqiyatus sholihat, itu sebagai apa? Amal soleh, amal soleh yang kekal, yang abadi, amal soleh yang pahalanya terus mengalir buat kita. Itu satu diantaranya adalah anak soleh. Jadi anak ini jangan diperlakukan ya seperti kita memperlakukan materi. Ya, kalau perlakukan materi apa? Habis manis sepah dibuang. Tapi kalau anak, kita niatkan untuk mendidiknya, membesarkannya, merawatnya semata-mata untuk ibadah kepada Allah, dan niatnya adalah untuk menyiapkan generasi penerus yang akan menjadi khalifah memakmurkan dunia ini supaya baik, insya Allah. Tapi hari kiamat nanti udah nggak ada gunanya lagi harta dan anak-anak itu, ya. Harta dan anak yang kita miliki itu tidak lagi berguna untuk menolong kita. Kalau di dunia kita bisa minta tolong sama anak. Kalau kita kekurangan, kita bisa minta tolong dipenuhi oleh anak kita. Kalau kita perlu apa, kita tinggal gunakan aset harta yang kita miliki buat apa? Biaya kesehatan kita ketika kita sudah pensiun. Ya. Untuk menjaga merawat kesehatan kita, kita bisa menjual tanah, bisa menjual aset barang-barang berharga. Itu di dunia. Tapi nanti di akhirat nggak bisa lagi. Maka apa yang berguna di akhirat nanti? Illa man atallaha biqalbin salim, orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih, insya Allah. Nah, hati yang bersih inilah ini yang akan menjadi raja. Yang kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, ala inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluha sairul jasad, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalb. Hati itu raja, ya. Sungguh di dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Kalau segumpal daging ini baik, maka semua anggota tubuh kita baik. Kalau segumpal daging ini rusak, ya, kena virus, belatungan, kemudian tidak bisa disembuhkan, nah itu berbahaya, maka akan rusaklah seluruh tubuh kita. Nah, oleh sebab itu, kalau anggota tubuh ini diibaratkan sebagai prajurit, ya, mata, lisan, tangan, kaki, itu semua prajurit. Prajurit ini apa? Ikut apa kata? Instruksi raja, instruksi panglima. Siapa panglima anggota tubuh kita? Itu adalah hati. Hati perintahkan mata untuk lihat yang baik, mata lihat yang baik. Hati perintahkan kaki untuk melangkah ke tempat yang baik, melangkah ke tempat yang baik seperti masjid. Tapi kalau hati kita kotor, halo, assalamualaikum. Kalau hati kita kotor, walaupun kita ada di tanah suci Mekah, ya, kalau hatinya kotor, itu kaki bisa melipir ke tempat haram. Ya, seperti kisah Buya Hamka. Buya Hamka pernah didatangi oleh seorang, ya, orang ini rada tengil, ya, ngajak debat mungkin, ya. Buya, saya ini kok gimana ya? Katanya ini Mekah tanah suci, nggak ada dosa, nggak ada maksiat. Kok saya di Mekah ini ketemu pelacur? Kok di Mekah ini ada ketemu saya pencuri? Ya. Kok ketemu dengan orang-orang pendosa, Buya?
Katanya ini tanah suci, mestinya dia bisa mensucikan orang. Apa kata Buya Hamka? Buya Hamka gak mau debat. Alhamdulillah saya juga datang ke tanah Amerika, saya gak pernah ketemu sama pelacur. Jadi tergantung hati. Kalau orang di tanah suci hatinya jelek, hatinya buruk, hatinya jahat, dia pasti akan ketemu dengan orang-orang yang sama jahatnya. Walaupun di tanah yang sekuler, bukan tanah suci, seperti Amerika, ya kan? Nah, Amerika kita tahulah sekarang, ya, bagaimana negeri itu menjadi negara adidaya yang selama puluhan tahun banyak bikin masalah, ya, masalah ini, masalah itu, mendukung Israel dan sebagainya. Tapi kalau orang yang datang ke sana dengan niat hati yang suci, dia nggak akan ketemu tempat maksiat, insya Allah. Gitu. Jadi tergantung instruksi raja, instruksi hati, ya. Karena semuanya itu jadi prajurit. Kalau rajanya baik, rakyatnya patuh pada kebaikan. Kalau rajanya berpenyakit, rakyatnya pun akan bermaksiat tanpa rasa bersalah. Gitu. Bapak Ibu rahmati Allah, ada analogi yang disampaikan seorang ulama besar, yaitu Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Apa kata beliau? Kalau kita analogikan, ya, manusia ini kualitas hatinya, penghambaannya kepada Allah itu ditentukan oleh 3 hal. Seperti burung. Burung itu dia itu arah hidupnya ditentukan oleh 2 hal, yaitu kepala yang menentukan arah dan 2 sayapnya yang menentukan apakah dia sampai ke arah yang dituju atau tidak. Karena walaupun ada kepala, burung itu ada matanya, tapi kalau sayapnya patah, kalau sayapnya hilang salah satunya, maka dia tidak akan bisa terbang ke tempat yang ditujunya. Demikian pula manusia. Manusia itu punya hati. Maka hati ini yang menentukan arah hidup baik dan buruknya manusia. Dan hati manusia itu ibarat burung, ditentukan oleh 3 aspek. Yang menjadi kepala yang menentukan hati, anatomi hati. Ini kita bicara anatomi hati, ya. Ya, kita kan bukan orang ahli penyakit hati, ya. Penyakit hati ini sebenarnya kalau dalam ilmu fisik medikal itu bagian dari penyakit internis. Itu ada spesialisnya sendiri. Spesialis penyakit dalam itu internis, ya. Ini yang maksudnya penyakit hati, bukan penyakit internis yang ditangani spesialis hati, spesialis penyakit dalam, bukan. Ini anatomi hati yang tidak bisa kita pelajari di bangku sekolah, tidak bisa pelajari di bangku kuliah, tidak ada dalam materi ilmu biologi maupun ilmu fisiologi ataupun anatomi tubuh. Enggak dapat kita beginian. Ini yang tahu ini adalah anatomi hati manusia. Siapa yang bisa mengetahui? Mereka adalah orang-orang yang disebut al-arifuna billah, orang-orang yang arif, orang-orang yang mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Maka hati itu ada 3 unsur. Yang pertama, kepala yang menentukan adalah mahabbah, rasa cinta kepada Allah. Yang kedua, ibarat burung harus ada sayapnya 2. Maka sayap yang pertama dalam hati manusia itu adalah khauf, rasa takut kepada Allah. Inilah yang mencegah kita lalai dan berbuat dosa. Dan yang satu lagi sayapnya dalam hati manusia adalah ada yang namanya roja, yaitu harapan. Inilah yang kemudian mendorong manusia untuk beramal soleh. Kenapa? Karena berharap pahala dari Allah, berharap ridhonya Allah. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Surat Al-Kahfi, ya, di ujung surat Al-Kahfi itu tahu siapa yang
mengharapkan pertemuan, perjumpaan dengan Tuhannya. Ya, ini roja namanya. Ini hati ini. Kita ini bisa beramal, diinstruksikan oleh hati untuk beramal soleh. Kenapa? Karena kita punya harapan kepada Allah. Kalau orang kafir gak punya harapan. Ya, dia cuma kerja buat di dunia saja. Di akhirat dia gak punya harapan. Ya, malahu fil akhirati min khalaq. Di akhirat orang kafir sebaik apapun dia berbuat baik di dunia, kalau dia tidak ada iman kepada Allah dan Rasul, kepada Al-Quranul Karim, maka dia di akhirat itu sia-sia, tidak punya harapan. Innalladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin yahsabuhu zam'anu ma'a. Orang kafir kalau datang di akhirat bawa amal soleh, amal baiknya di dunia, itu amal baiknya itu jadi apa? Fata morgana. Kelihatannya ada, tapi ketika disamperin kagak ada. Sama ketika orang di tengah gurun pasir kehausan, melihat dari kejauhan, oh itu kayaknya ada gelombang air. Nah, itu halu. Itu bukan air, itu namanya fatamor. Ente datengin kagak bakal dapat air, sampai di situ nanti di sono ada lihat lagi fatamorgana. Ya. Maka yang bisa mendapatkan amal soleh itu nanti di akhirat pahalanya siapa? Hanya orang yang beriman. Saudara yang dirahmati Allah, maka itulah mari kita perbanyak amal soleh. Kalau kepala mahabbah terpotong, sistem tubuh kita, hati kita jadi mati. Kalau satu sayap patah, maka jiwa kita tidak akan pernah bisa terbang tinggi menuju ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hati kita harus di maintenance, harus dirawat. Satu, rawat mahabbahnya kepada Allah, sebab tanpa ada mahabbah sistem hati kita mati. Yang kedua, kita rawat sayap roja dan khauf, sebab kalau sayap kita patah, hati kita maka tidak akan pernah bisa terbang tinggi menuju ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita bertanya kepada diri kita, kapan terakhir kali kita menangis karena takut kepada Allah saat kita sendirian? Ya, ini tanda hati kita hidup. Kalau orang nggak pernah nangis karena mikirin dosa, ya berarti hatinya gelap. Orang yang hatinya hidup, walaupun dia bermaksiat, dia pasti ingat Allah. Dia pasti ingat cara jalan kembali dia pulang ke jalannya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu jangan jauh-jauh dari Allah, ya. Dan jangan kita memutus harapan orang yang bermaksiat dari rahmat Allah. Oh Pak Ustadz, itu ada pencuri, ada pezina, ya kok tahu-tahu ada datang ke masjid mau sholat. Ya nggak apa-apa, bagus, jangan kamu usir. Pak Ustadz, itu ada boti LGBT, kita tahu di kantor tuh dia begitu-begitu dah. Lah emang kenapa kalau masuk masjid? Boleh nggak? Boleh, ajak dia baik-baik, ya jangan diusir dari masjid. Ya, mudah-mudahan dengan jalan dia datang ke masjid, sudah mau melangkahkan kakinya ke rumah Allah, dia dengar ayat Allah, dia lihat orang bersujud karena Allah, mudah-mudahan fitrahnya kembali kepada Allah. Hatta boti kalau mau umroh silahkan, boleh, mudah-mudahan jadi asbab hidayah, ya. Tapi hati-hati di sono kalau masuk toilet. Ya, jangan sembarangan masuk toilet, bos, karena toiletnya cuma ada dua, toilet ladies sama men, ya. Jangan, nggak ada toilet buat jenis kelamin ketiga, ya, di tempat umroh di tanah suci, ya. Nah itu, nah ini, maka kita harus kenali penyakit hati. Satu, karena subhat, penyakit pikiran, ada keraguan-raguan. Ini penyakit yang menimpa orang kafir dan munafik. Yaitu apa? Pudarnya keyakinan terhadap syariat dan janji-janji Allah. Makanya Al-Quran menyebutkan
fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka itu ada penyakit, dan Allah akan tambahkan penyakit itu kalau mereka tidak mau bertobat kepada Allah. Yang kedua adalah penyakit syahwat, ego, nafsu. Ketika nafsu, ego itu mendominasi akal sehat, ini penyakit yang paling sering menjangkiti orang beriman, seperti penyakit hasad, iri, dengki, kibir, sombong, ria, pengen dipuji, pamer amal, hubud dunia, cinta kepada dunia. Maka itu penyakit syubhat. Bagaimana cara kita membersihkannya, mengobatinya? Yaitu dengan apa? Dengan kita senantiasa membaca ayat-ayat Allah, ya, menanamkan kembali ketauhidan kita kepada Allah, baca ayat-ayat tentang syariat Allah yang baik, pelajari syariat Allah dengan baik, pelajari akidah Islam tentang hari akhirat dengan baik. Itu cara kita untuk mengobati penyakit hati. Tapi sebelum itu kita lihat dulu penyakit syahwat. Ada sindrom wahan, penyakit dunia, cinta dunia dan takut mati. Nah ini yang menyebabkan manusia itu jadi lemah. Manusia itu menjadi apa? Menjadi gelap mata. Apalagi ditambah penyakit sosial, hasad, iri, dengki, sombong. Tidak akan masuk surga orang di dalam hatinya terdapat sebiji zarrah kesombongan, kata Nabi SAW. Ya, itu kata Nabi SAW, hasad itu memakan kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Nauzubillah min. Senang kalau melihat orang susah, susah kalau melihat orang lain bahagia. Nah itu penyakit hati. Nauzubillah min zalik. Maka itu harus ada obatnya. Bagaimana obatnya? Yaitu pertama dengan dengan menjauhi dosa-dosa yang remeh, dosa-dosa kecil. Dosa kecil jangan dilakukan sering, berulang-ulang, ya. Dan jangan kita anggap remeh. Oh, cuma dosa kecil, Pak Ustaz. Ya, oh, cuma ngambil satu biji jambu. Nah, enggak, itu kecil, lama-lama ketagihan. Ya. Ngomongin orang dianggap dosa remeh, kecil. Enggak, padahal itu besar. Nauzubillah min. Nah, kemudian tahap kedua, bagaimana kita mencegah kematian hati, yaitu dengan tidak mengulang-ulangnya. Nah, ini nanti setelah kita menganggap dosa itu remeh, nanti besok kita bikin dosa, ada titik hitam noda pertama, nanti ada akumulasi tahap ketiga, memandang ya dosa-dosa itu dianggap remeh semua, akhirnya banyak titik-titik hitam di dalam hati. Lalu kemudian nanti kalau udah banyak titik-titik hitam di dalam hati, banyak kita lakukan maksiat tanpa kita beristighfar kepada Allah dan bertobat, maka hati kita tertutup oleh hitam pekatnya titik-titik kecil yang kemudian berkumpul menjadi besar sehingga menutupi hati kita. Nauzubillah min zalik. Ini yang disebut dengan blackout. Ya, nauzubillah min zalik. Maka apa obatnya? Yaitu kita harus cari obatnya dari apotek rohani dengan tazkiyatun nafsi, membersihkan jiwa. Satu, tadabbur Al-Quran. Ya, itu terkenal ucapan Hasan Al-Basri, dawaul qulub, obat hati, yang kemudian ditembangkan, dibikin lagu dalam bahasa Jawa oleh Sunan Bonang. Tombo ati ono limo perkorone. Nah begitu ya, saya nggak bisa bahasa Jawanya, cuma niruin aja. Itu yang pertama apa? Tilawatil Quran, baca Quran yang baik, bersentuhan dengan Al-Quran setiap hari, baca terjemahannya, resapi maknanya, seolah-olah Allah sedang berbicara langsung dan menegur kita, karena Al-Quran itu adalah syifaun lima fis sudur. Itu adalah penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada. Yang kedua, perbanyak zikir dan istighfar. Sebab zikir adalah sebaik-baik pengikis karat hati. Hati itu seperti cermin, seperti kaca. Kalau nggak dilap
nggak dibersihin tiap hari, dia bakal banyak apa? Banyak debu. Nanti lama-lama debunya membentuk karat, lama-lama udah nggak bisa dibersihkan lagi itu cermin. Maka itu kita membersihkan hati kita itu harus setiap hari, seperti kita membersihkan kaca cermin kita, insya Allah. Yang ketiga adalah mujahadah, yaitu dengan apa? Dengan tekad untuk tidak bermaksiat, tidak mengulangi dosa, dan mohon doa kepada Allah agar kita diistiqomahkan. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Yang keempat, obatnya adalah cari lingkungan dan teman-teman yang soleh. Insya duduk di majelis ilmu bersama ahli istighfar akan tertular aura kebaikan, sehingga hati yang keras menjadi lembut. Dan terakhir, mari kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah karuniakan kita hati yang selamat, hati yang lurus, hati yang istiqomah. Mudah-mudahan amal kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari kemusyrikan, dari kekufuran dan kemunafikan, dan kita selamat dari bahaya dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbaru dari Al-Fahmu Institute, buku petunjuk manusia pilihan, karya Ustadz Fahmi Salim. Dari keseluruhan jumlah ayat-ayat Al-Quran, sekitar sepertiganya adalah berupa kisah-kisah. Hal ini menjadi dalil yang sangat jelas tentang pentingnya sebuah kisah. Andaikan kisah ini tidak penting, tidak mungkin menempati porsi yang banyak di dalam Al-Quran ini. Kisah Al-Quran mempunyai keistimewaan yang membedakan dengan kisah-kisah lainnya, seperti kisah sejarah ataupun fiksi. Sesungguhnya, kisah-kisah Al-Quran sumbernya adalah Al-Quran itu sendiri. Kisah Al-Quran adalah kisah yang mempunyai target, yaitu target agama dan akhlak. Sesungguhnya sumber yang menjadi rujukan asal kejadian-kejadian di dalam kisah-kisah Al-Quran dan para tokohnya adalah berasal dari alam dunia dan sejarahnya. Kisah Al-Quran adalah kisah nyata yang tidak ada khayalan atau fiksi di dalamnya. Tidak ada kepalsuan dan tidak ada mitos, serta tidak ada kode tertentu. Ini dikarenakan kandungan kebenaran yang terdapat di dalam sebuah kisah Al-Quran mengenai alam semesta dan tabiat jiwa manusia, serta kisah-kisah umat manusia. Semuanya itu adalah kebenaran yang valid, baik secara keilmuan maupun sejarahnya. Objek dari kisah Al-Quran adalah manusia, karena manusia merupakan tujuan utama dari adanya sebuah risalah, perintah dan larangan secara umum. Manusia itu adalah penerus dan penerima apa-apa yang terdapat di dalam Al-Quran. Kisah Al-Quran itu bukan hanya pemaparan tentang kebenaran sebuah sejarah saja, melainkan juga ada, terutama berfokus kepada sisi ibrah atau pelajarannya. Sungguh, Al-Quran diakui tidak hanya mukjizat dari segi sumber keilahiannya atau sisi kesastraannya yang indah, informasi ilmiah sainsnya yang tepat, informasi kabar gaib terdahulu dan yang akan datang, dan aspek syariatnya saja. Mukjizat Al-Quran juga berupa solusi-solusi praktis masalah kehidupan, seperti tergambarkan dalam kisah-kisah petunjuk manusia pilihan yang menjadi utusan-utusan Allah. Petunjuk manusia pilihan
sudah seharusnya menjadi pemandu dan penerang jalan agar Indonesia dan dunia keseluruhan segera terentaskan keluar dari berbagai kegelapan hidup menuju cahaya peradaban yang unggul gemilang, bersendikan tauhid yang kokoh sepanjang masa. Dikemas dengan tuturan yang mengalir, bercerita tanpa menggurui, petunjuk manusia pilihan bisa menjadi khasanah di setiap keluarga untuk memetik pelajaran dari kisah-kisah manusia terdahulu, dan pelajaran itu berkaitan erat dengan kehidupan kita masa sekarang. Dapatkan segera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat, sudah bisa dipesan sekarang juga. Hasil yang dicapai para mujahidin dalam pertempuran Badai Al-Aqsa 7 Oktober 2023 memiliki arti penting ataupun nilai strategis, bukan hanya dalam pembuktian bahwa kekuatan Israel bisa dikalahkan bahkan oleh pihak yang memiliki persenjataan jauh di bawahnya, melainkan juga dalam menyadarkan dunia Islam, terutama para pemimpinnya yang memilih menjadi penonton ketimbang membantu sesama saudaranya. Buku ini adalah salah satu bentuk dukungan dan ikhtiar dengan niat berjuang bersama-sama dengan mujahid Palestina. Tak sekedar memberikan informasi, membeberkan fakta atau data kepada khalayak di Indonesia. Buku ini juga hadir untuk meluruskan tudingan bahkan fitnah terhadap para pejuang di sana. Betapapun kita berada jauh dari Al-Quds, melalui buku ini kita akan dapatkan bagaimana kita bisa memperoleh pahala yang sebanding dengan para pejuang di garda terdepan di negeri perlawanan Palestina. Dapatkan buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis segera. Segera hadir buku terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, Haji dari Pemurnian Misi Kenabian ke Revolusi Kebangkitan. Buku ini berisikan 336 halaman yang merupakan sebuah karya reflektif yang mengajak para pembaca menelusuri makna haji lebih dalam dari sekedar ritual tahunan. Buku ini menghadirkan perspektif spiritual, historis, dan peradaban yang menggambarkan ibadah haji sebagai momentum pemurnian jiwa, sekaligus titik awal kebangkitan umat. Melalui bahasa yang mengalir dan analisis yang tajam, pembaca diajak untuk memahami hakikat haji sebagai perjalanan menuju Allah. Selain itu, pembaca juga diajak untuk menilai persatuan dan kesetaraan dalam beribadah. Dimensi sosial dan peradaban dari manasik haji sampai peran haji dalam menjaga warisan kenabian hingga spirit kebangkitan umat dalam bingkai tauhid. Buku ini lebih dari sekedar buku religi. Ini adalah ajakan untuk melihat ibadah haji sebagai gerakan transformasi diri dan gerakan keumatan. Segera hadir di toko buku favorit Anda dan jangan lewatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari perjalanan bermakna ini. Untuk pemesanan, hubungi nomor berikut ini atau klik link di bawah